Bagaimana seorang pembalap muda dari daerah bisa menembus panggung balap Eropa yang terkenal sangat tertutup bagi pendatang baru? Nama Veda Ega Pratama kini mulai diperbincangkan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di lingkungan balap Eropa. Perjalanan itu tidak datang dari jalur instan, tidak pula lahir dari sistem pembinaan mapan seperti yang dimiliki negara-negara besar di Eropa. Justru sebaliknya, ia berangkat dari daerah yang sangat jauh dari pusat industri balap. Veda berasal dari Gunung Kidul, wilayah yang lebih dikenal sebagai daerah wisata alam dibanding sebagai tempat lahirnya atlet motorsport. Dari sudut pandang dunia balap, ini adalah titik awal yang sangat tidak ideal. Namun dalam beberapa musim terakhir, namanya perlahan masuk dalam radar pengamat. Bukan karena sensasi satu hasil besar, melainkan karena proses panjang yang membentuk konsistensi. Disinilah cerita Veda menjadi relevan, bukan hanya sebagai kisah personal, tetapi sebagai contoh bagaimana jalur menuju panggung dunia bisa terbuka dari tempat yang selama ini dianggap jauh dari peta balap. Dan justru di titik ini, perjalanan Veda mulai menarik perhatian lebih luas. Tapi semuanya tentu tidak dimulai di Eropa. Bagi pembalap muda, lingkungan awal sering menentukan seberapa jauh mimpi bisa bertahan. Gunung Kidul bukan wilayah dengan sirkuit permanen, akademi balap, atau sistem pembinaan berjenjang. Tantangan terbesar di fase awal bukanlah mencari lawan yang cepat, melainkan mencari jalur latihan yang berkelanjutan. Banyak talenta berhenti bukan karena tidak berbakat, tetapi karena kehabisan akses. Veda tumbuh dalam realitas itu. Ia harus membangun karirnya dari kompetisi ke kompetisi dengan sumber daya yang terbatas. Setiap langkah membutuhkan perhitungan, mulai dari jadwal balapan, biaya, hingga kesempatan bertemu dengan pembinaan yang lebih terstruktur. Dalam dunia balap, fase ini sangat menentukan. Pembalap yang mampu bertahan di fase tanpa sorotan biasanya memiliki daya tahan mental yang lebih kuat ketika tekanan datang di level berikutnya. Dan pola inilah yang terlihat membentuk karakter Veda sejak awal. Bukan agresif berlebihan, tetapi lebih terukur. Bukan mencari sensasi, tetapi membangun proses. Namun proses lokal tidak pernah cukup untuk membuka pintu dunia. Masuk ke balap Eropa berarti memasuki lingkungan yang tidak memberi ruang adaptasi terlalu lama. Ketika Veda mulai masuk ke kompetisi internasional, perubahannya sangat drastis. Lawan datang dari berbagai negara dengan latar akademi balap yang kuat. Ritme balapan lebih rapat. Analisis data jauh lebih detail. Kesalahan kecil langsung tercatat. Adaptasi tidak hanya terjadi di lintasan. Bahasa, sistem kerja tim, budaya pedok, hingga tekanan media menjadi bagian dari keseharian. Banyak pembalap muda justru runtuh, bukan karena kalah cepat, tetapi karena tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan Veda yang relatif tenang menjadi modal penting. Ia tidak memaksakan diri tampil mencolok, tetapi fokus menyesuaikan diri terhadap tuntutan teknis dan ritme balap. Dan di Eropa, satu hal selalu lebih dihargai daripada gaya, konsistensi. Namun, ada momen yang perlahan mengubah cara orang melihat namanya. Di padok Eropa, perhatian tidak datang dari satu balapan. Performa Veda mulai membentuk pola. Bukan selalu berada di posisi teratas, tetapi mampu menyelesaikan balapan dengan ritme yang stabil, membaca situasi, dan menghindari kesalahan fatal. Inilah indikator yang sering dicari oleh pengamat. Perubahan ini terlihat dari cara media dan pengamat mulai membahasnya. Veda tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pembalap Asia yang mencoba peruntungan, tetapi sebagai bagian dari generasi muda yang patut diperhatikan. Dalam motorsport modern, konsistensi adalah mata uang. Pembalap yang mampu bertahan di tengah tekanan jadwal dan lawan yang padat dianggap memiliki nilai lebih tinggi daripada pembalap yang hanya bersinar sesaat. Dan dari sinilah, posisi Veda di peta persaingan mulai bergeser. Tetapi hasil saja bukan satu-satunya faktor. Kecepatan bisa dipelajari, tetapi karakter jauh lebih sulit dibentuk. Salah satu daya tarik Veda di mata industri adalah cara ia membawa diri. Dalam lingkungan balap profesional, pembalap dinilai bukan hanya dari catatan waktu, tetapi juga dari kedewasaan, cara bekerja dengan tim, serta kemampuan menghadapi tekanan. Veda dinilai memiliki kurva perkembangan yang stabil. Ia tidak melonjak ekstrim, tetapi terus meningkat. Bagi sponsor dan tim, pola seperti ini justru lebih aman untuk investasi jangka panjang. Selain itu,
citra profesional dan kedisiplinan menjadi nilai tambah besar. Di era balap modern, pembalap juga dipandang sebagai representasi merek, tim, dan proyek jangka panjang. Daya tarik inilah yang membuat namanya mulai masuk dalam percakapan yang lebih luas. Namun panggung Eropa juga menyimpan resiko besar. Banyak pembalap mampu masuk ke Eropa, tetapi sangat sedikit yang benar-benar bertahan. Tekanan jadwal, tuntutan hasil, kelelahan fisik, dan ekspektasi publik menjadi beban rutin. Fase ini sangat rawan bagi pembalap muda. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kepercayaan diri bisa turun drastis. Veda kini berada di fase di mana ia harus menjaga fokus jangka panjang, tidak terjebak hasil sesaat, tidak terburu-buru mengejar sorotan. Dalam dunia balap, proses seringkali menentukan usia karir jauh lebih besar dibanding satu musim yang gemilang. Dan disinilah kematangan mulai diuji. Namun perjalanan ini juga memiliki arti yang lebih luas. Setiap atlet yang menembus Eropa membawa lebih dari sekadar prestasi pribadi. Perjalanan Veda menambah daftar atlet Indonesia yang mampu bersaing di panggung internasional. Di tengah keterbatasan sistem pembinaan, kemunculan figur seperti Veda memberi referensi baru bagi generasi berikutnya. Ia menunjukkan bahwa jalur menuju dunia internasional tetap terbuka, meskipun dimulai dari daerah dengan fasilitas terbatas. Ini menjadi pesan penting bagi pembinaan atlet nasional. Lebih dari sekadar hasil, kehadiran Veda di Eropa membuka diskusi tentang arah pembinaan jangka panjang. Dan semua itu bermuara pada satu pertanyaan besar. Perjalanan dari Gunung Kidul ke panggung Eropa telah mengubah posisi Veda Ega Pratama dalam peta balap. Ia tidak lagi sekadar membawa nama pribadi, tetapi juga membawa simbol bahwa pembalap Indonesia memiliki ruang untuk berkembang di sistem global. Namun, satu hal penting perlu ditekankan. Menembus Eropa bukanlah garis akhir. Justru di sanalah pertarungan sesungguhnya dimulai. Tantangan ke depan bukan lagi bagaimana Veda sampai ke level ini, tetapi bagaimana ia menjaga konsistensi, terus belajar, dan mampu berkembang di tengah tekanan yang semakin besar. Dan pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat dari mana ia berasal. Sejarah hanya akan mencatat seberapa lama ia mampu bertahan di panggung dunia.